Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mega Fitria Purnama Dewi dari Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Negeri Surabaya. Di video kali ini saya akan menjelaskan macam-macam gaya ilustrasi buku cerita anak. Macam-macam gaya ilustrasi buku cerita anak yang sering digunakan dan sering kita temui ada 8 macam, yaitu teknik realis, teknik surrealis, teknik kartun, karikatur, Japan style, American style, pop art, dan fotografi. Teknik yang pertama ada teknik realis. Gaya ilustrasi realis adalah gaya gambar yang merujuk pada kesamaan objek yang digambar, nyata, dan benar-benar ada. Seperti pada contoh buku berjudul A Thirst for Home, A Story of Water Across the World by Christine Leronimo. Buku ini mengilustrasikan objek yang sangat menyerupai aslinya. Dilihat dari karakter manusia pada buku ini, dari pewarnaannya hingga gestur tubuhnya sangat menyerupai manusia asli. Dan begitu juga pada objek-objek lainnya. Selanjutnya, yang kedua ada teknik surrealis. Gaya ilustrasi surrealis adalah gaya gambar di mana menitik beratkan kepada fantasi atau khayal, tidak nyata, misteri, dan ada kalanya menggunakan pendekatan gaya metafora, gaya hiperbola, gaya humanoid, dan sebagainya. Contohnya pada buku berjudul Rules of Summer by Shaun Tan. Pada buku ini menggambarkan ilustrasi bahwa manusia hidup berdampingan dengan robot. Selain itu, objek gambar pada buku cerita ini diilustrasikan dengan ukuran dan bentuk yang tidak sama seperti aslinya. Bahkan dapat dikatakan sangat berlebihan. Teknik yang ketiga ada teknik kartun. Gaya ilustrasi kartun adalah gaya gambar yang memiliki kesan fun atau lucu, penuh warna dan menarik untuk dilihat. Seperti pada contoh buku Heart and Brain, God Instinct, and Awkward Yeti Collection by Nick Seluk. Ilustrasi pada buku cerita ini sangat colorful, juga menyajikan karakter-karakter yang lucu pada ceritanya. Yang keempat ada karikatur. Gaya ilustrasi karikatur adalah gaya gambar di mana proporsional tokoh atau objek tidak dihiraukan. Biasanya, kepala tokoh lebih besar daripada tubuhnya, termaksud tangan dan kaki. Karikatur lebih menonjolkan detail sebuah wajah, namun tetap syarat ekspresi. Seperti contohnya pada buku My Little Angel by Cheryl S. Cannon. Buku cerita ini mengilustrasikan karakternya yang sangat menonjolkan detail pada wajahnya, di mana pada bagian kepala karakter lebih besar daripada bagian tubuhnya. Yang kelima ada Japan style. Gaya ilustrasi Japan adalah gaya gambar merujuk kepada gaya gambar manga atau komik Jepang. Cirinya terkenal dengan mata besar si tokoh, corak rambut kaya warna, hingga gestur tokoh yang tidak wajar. Seperti pada contoh buku berjudul A Friend by Tanikawa Suntaro, yang menyajikan ilustrasi objeknya dengan bentuk yang tidak wajar. Yang keenam ada American style. Gaya ilustrasi American style adalah gaya gambar yang merujuk kepada gaya gambar Amerika yang kebanyakan mengenai heroisme, dengan ciri tubuh si tokoh yang penuh otot, wajah segi empat, dan efek yang terkadang berlebihan. Seperti pada contoh buku Black Heroes of the Wild West by James Otis Smith. Yang ketujuh ada pop art. Gaya ilustrasi pop art adalah gaya gambar yang saling menindih objek satu dengan objek lainnya, yang terkadang objek itu tidak berhubungan sama sekali, namun dapat memberi makna juga arti. Pop art dapat berupa foto-foto maupun ilustrasi-ilustrasi atau keduanya digabungkan bersama-sama, tentu dengan efek yang membuat gaya ilustrasi ini mudah untuk dikenali. Seperti pada contoh buku berjudul ABC Pop by Rachel Isadora, yang objeknya saling menindih dan memberikan ilustrasi-ilustrasi yang dapat memberi makna juga arti. Dan yang terakhir ada fotografi.
Gaya ilustrasi dalam bentuk fotografi adalah gaya gambar dengan menggunakan penggabungan beberapa foto sampai menjadi sebuah desain ilustrasi. Gaya ilustrasi ini tak kalah kuat dengan gaya ilustrasi dengan menggunakan handmade. Gaya ilustrasi ini lebih banyak digunakan di dunia desain grafis dewasa ini. Seperti pada contoh buku berjudul Nelson Mandela by Kadir Nelson. Buku ini menceritakan tentang biografi atau kisah hidup dari Nelson Mandela yang menyajikan berbagai foto dari Nelson Mandela sebagai ilustrasi ceritanya. Lalu, apa sih manfaatnya jika kita mengetahui teknik ilustrasi dalam penulisan buku cerita? Dengan mengetahui teknik ilustrasi untuk buku cerita anak, maka penulis dapat membantu pembaca untuk memahami makna tersirat dalam suatu tulisan melalui gambar. Nah, itu tadi merupakan macam-macam gaya ilustrasi buku cerita anak beserta manfaatnya. Sekian ilmu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.